maqalah yang ke-24, yaitu maqalah ar-rabi'atu wal 'ishrun. Ya, halaman 40 maqalah ke-24 ini akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Rahim. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di bidaroini amin. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishruna an ba'dil hukaba'i annahu qala az-zuhdu khamsu khisalin mahmudatin as-siqatu billahi ay ma'akhub bil faqri kama qalahu Abdullah ibnul Mubarak wa Sakikun al-Balkhi wa Yusuf ibnu Ashbabin wa hadha min amarati zuhdi fa innahu la yaqwal abdu ala zuhdi illa bisiqati billahi ta'ala wa tabari anil khalqi wa huwa kama qala Abu Sulaiman ad-Daraniyu az-zuhdu tarkuma yashghulu anillahi ta'ala wal ikhlasu fil amal wa huwa kama qala Yahya ibn Mu'adin la yablughu ahadun haqiqataz zuhdi hatta yakuna fihi salasu kisalin amalun ay wa hiya amalun bila alaqatin wa qaulun bila tawa'in wa izzun bila riyasatin wa ihtimalu zulbi adin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimil halali wala idaatil mali walakin az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadika awsaqa minka bima fi yadillah wa an takuna fi sawabil musibati idza anta usibta biha arghaba minka fiha law annaha ubqiyat laka. Rawahut Tirmidzi wa Ibnu Majahin an Abi Dzarrin wal qadaatu bima fil yadi wa huwa kama qala al-Junaidu az-zuhdu khulwul qalbi amma khalat minhul yadu wa qala Sufyan Aswariyu az-zuhdu fid dunya qasrul amali laisa bi aqlil ghalidhi wala yalbasul abaa wa hadza min amaratiz zuhdi wal asbabil ba'isati alaihi fazahidu la yaprahu bi mawjudin minad dunya wa la yata'assafu ala mafqudin minha wal maqalah al khabisa wal isrun. Sampailah kita pada halaman ke-40 maqalah Rabi'atul 'Ishruna. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama'i, disebutkan oleh sebahagian orang-orang bijak daripada kaum salihin, annahu qala, bahwasanya sesungguhnya telah berkata, az-zuhdu, zuhud itu, khamsu khisalin, ada 5 perilaku. Zuhud ada 5 perilaku. Mahmudatin, 5 perilaku yang terpuji. Yang pertama adalah athigatu billah, seorang hamba laki perempuan dia berupaya athigatu billah, yaitu percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah. Athigatu billah itu artinya kalau dalam bahasa Arab quwwatul i'timadu bihi wa husni tawakkul bih wa tafwidul umuri ilaih. Ya, artinya thigatu billah itu percaya penuh pada Allah, kalau dalam istilahan yaitu kekuatan
bersandarnya seorang makhluk kepada Sang Khalik, dan tawakal yang sangat tinggi disertai tafwidul umur ilaih, disertai penyerahan segala urusannya kepada Allah. Itu namanya athiqatu billah. Kata Imam Nawawi, ay ma hubbil faqri, yang disertai rasa suka kepada kefakiran. Artinya dia tidak takut fakir, dia nggak takut jadi orang fakir, nggak. Kenapa? Karena dia merasa ada Allah di tubuhnya. Ya. Kama qalahu Abdullah bin Mubarak wa Syaqiq bin al-Balkhi Yusuf bin Asbat wa hadha min amrati zuhdi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama sufi, yaitu Abdullah ibn al-Mubarak dan Syaqiq bin al-Balkhi dan Yusuf bin Asbat. Wahada, yang demikian ini adalah min amarati zuhdi. As-sigha billah itu min amarati zuhdi, termasuk di antara tanda-tanda kezuhudan. Ini orang tawakalnya hebat, berpegang kepada Allahnya luar biasa, itu zuhud. Mungkin di mata kita zuhud itu bajunya compang-camping, zuhud itu bajunya hanya terbuat dari wol, makannya nasi hanya roti, ya. Bukan. Zuhud itu diantaranya satu, athiqatu billah, seorang bersandar maksimal penuh kepada Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya la yagwal abdu, seorang hamba la yagwa, tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan kuat ala zuhdi, di dalam menjalani sifat zuhud, illa bithiqati billah, kecuali dengan percaya penuh kepada Allah Ta'ala. Ya, zuhud, sigha billah, sigha billah, zuhud. Ini dua bab nih. Yang pertama zuhud. Zuhud itu apa? Di antaranya as-sigha billah. Zuhud itu, saudara, anugerah, karunia daripada Allah, berkat riyadhah, berkat olahraganya hati. Jadi nggak ada orang langsung punya sifat zuhud, nggak. Dia harus latih, dia harus latih. Sebagaimana kita berlatih olahraga tubuh kita, ini kita punya ruh harus dilatih dengan sifat zuhud. Kalau sudah ada riyadhah, sudah dilatih di dalam jiwa kita, nanti Allah kasih taufik, anugerah sifat zuhud itu. Amin. Dan orang, saudara, kalau sudah punya sifat zuhud, nih orang soleh berarti. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, idza ra'aitum ar-rajula qad utiya zuhdan fid dunya wa mantigan, jikalau mana kalian telah melihat, ketemu sama seseorang yang sudah diberi oleh Allah sifat zuhud dalam dua hal. Fid dunya, zuhud dalam urusan dunia, wa mantigon, bicaranya zuhud terus, fagtaribu minhu fa innahu yulaqinul hikmah. Ente deketin orang itu, kata Nabi, karena ucapannya, ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya bisa membawa hikmah. Tuh orang ahli zuhud tuh, ya, orang ahli zuhud ucapannya bisa membawa hikmah. Kita deketin. Kenapa? Berarti dia dicinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ibu bapak, kita kalau ditanya sama orang, apakah kita mau disayang sama Allah, pasti jawaban kita mau. Kita sholat, kita tahajud, kita puasa, kita kurban, tujuannya supaya Allah cinta sama kita. Betul? Karena Allah kalau sudah cinta sama hambanya, setiap kita berdoa dikabul sama Allah. Jangan banyak berkeluh kesah kepada manusia akan kehidupan dunia. Semakin kita mengeluh kepada manusia, semakin kita miskin, semakin kita terpuruk, semakin kita susah. Kenapa? Karena lepas, Allah lepas dari tubuh kita. Makanya ulama kita dalam kitab syara' ini, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi,
mengamalkan itu wiritan, zikir dari gurunya, setiap pakai baju saja baca doa, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni, dari umur 9 tahun sampai tua, sampai meninggal. Setiap pakai baju, ya Allah, ya Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu nadiri, Allah memantauku, Allahu qaribun minni, sangat dekat dengan aku. Sudah tercampur itu zikir dengan ruhnya, sehingga kalau orang sudah bercampur ruh dengan zikirnya, hidup dia selalu merasa dipantau sama Allah. Dia mau maksiat takut. Kenapa? Dia merasa di tubuhnya ini ada Allah. Sulit hidup di dunianya, bukan kaya raya, tetapi dia yakin Allah sayang sama dia. Ya, jadi jangan berkecil hati karena dunia yang jauh sama kita, usaha begitu-begitu saja, jangan. Dalam hadis Rasul, idza talabtum minad dunya syai'a fata'assara lak alaikum, jikalau mana kalian mencari dunia sedikit aja tapi susah, pengen berhasil susah, segitu-gitu aja, idza talabtum minad dunya syai'a fata'assara alaikum, tapi sulit datangnya. Wa idza talabtum minal akhirati syai'a fatayassara lakum, tapi kalau ente pengen akhirat gampang, pengen tahajud gampang, pengen nangis gampang, pengen ngaji gampang. Fa'lamu annallaha yuhibbukum, ketahui berarti Allah sayang sama ente. Amin. Kebalikannya tuh, ada orang pengen ibadah berat, sulit, tapi dunia gampang, bisnis apa aja berhasil, sukses, tapi akhirat susah, ngaji aja susah, zikir aja susah, sholat jamaah sama keluarga di masjid aja susah. Ini tanda Allah nggak sayang sama dia. Ya, ini bicara tentang zuhud itu bab luas, saudara, bab luas. Tandanya diantaranya seorang yakin kepada Allah. Atiqa billah. Zuhud ini, saudara, kalau sudah ada di diri kita, nggak usah khawatir, jangan takut miskin. Man sadaga fi zuhdihi atathu dunya raghimatan, kata ulama. Siapa orang betul-betul zuhudnya itu dia latih sampai berhasil, Allah kasih atathu dunya raghimatan, dunia datang kepada dia maksa. Jadi jangan bilang, Bib, itu kiai itu kok kaya raya, kok Habib itu hartanya berlimpah, ente jangan bingung, berarti nggak zuhud. Bukan, itu dunia ngajar dia. Itu begitu. Itu dunia ngajar dia. Kok itu ustadz, itu kiai, itu Habib kok bagi-bagi duit terus, atau hartanya banyak, uang, nggak zuhud. Salah ente. Atathu dunya raghimatan, itu dunia nguber dia. Karena dia nguber Allah, maka dunia nguber dia. Ya dunia, man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki istakhdimi. Hai dunia, kata Allah, siapa yang khidmat sama aku, kejar dia, jangan sampai dia minta, kasih. Tuh, siapa yang jadikan kamu, wahai dunia, tuannya, jadikan orang itu budak kamu, wahai dunia. Ya, kalau orang punya sifat zuhud nih, dikejar dia sama rizki. Allahumma ja'alna minhum. Apa kata ulama? Hatta law sagatat qalan suatan minas samai lama waga'at illa ala ru'usi man la yuriduha. Sampai seandainya dari langit dijatuhin kopiah, maka itu kopiah akan jatuh di atas kepala orang yang tidak menginginkannya. Orang yang naruh kepala begini, wah ini mudah-mudahan kopiah jatuh ke atasnya. Enggak, jatuhnya di atas kepala orang yang lagi duduk, lagi tidur, jatuh ke dia. Ibarat kata begitu, orang zuhud, dia nggak cari dunia, tuh dunia ngejar dia. Subhanallah. Zuhud ini macam-macam. Ya, kita nggak tahu nih zuhud kita gimana. Ya, kata Imam Abu Usman, zuhud 3. Zuhud ada 3. Kita nggak tahu nih masuk di bagian mana nih. Zuhud ada 3. Tarkul haram wa huwa zuhdul awam.
Yang pertama ninggalin yang haram. Itu zuhudnya orang awam, baru ngaji. Tarkul haram wa huwa zuhdul awam. Ninggalin yang haram itu zuhudnya orang awam. Kalau ngaji baru ikra. Barat kata begitu. Yang kedua, tarkul fudulati fil halal wa huwa zuhdul khawas. Yang kedua, tarkul fudulati fil halal, meninggalkan sesuatu yang berlebihan dalam yang halal. Dia tinggalin makan kebanyakan, tidur kebanyakan, ngobrol kebanyakan, yang sifatnya kebanyakan ditinggalin. Ini zuhudnya orang-orang khawas. Yang ketiga, tarku kulli ma yushghiluhu 'anillah, meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dia dengan Allah, ditinggalin semuanya. Ini zuhdul arifin. Zuhdul arifin, zuhudnya orang-orang arif. Ini zuhudnya ada 3. Kita nggak tahu nih masuk di mana. Masuk yang pertama aja udah bagus. Betul. Apa yang pertama? Tarkul haram, ninggalin yang haram aja udah bagus. Itu zuhud orang awam. Nggak apa-apa deh Beb, yang penting bisa baca Iqra daripada nggak bisa sama sekali. Itu mendingan. Kalau bahasa internasionalnya tuh khairun min awah. Khairun min awah. Kayak bangun malam tuh ada 3. Orang tahajud tuh ada 3. Kita nggak tahu nih masuk di mana. Ada qonitin, ada mustaghfirin, ada ghafilin. Orang bangun malam nih ada 3. Nggak tahu nih, kita dapat yang mana nih? Yang tahu dirinya sendiri. Qonitin, mustaghfirin, ghafilin. Yang pertama qonitin. Qonitin ini orang yang jam 1, jam 2 malam udah melek. Ngapain? Nonton TV? Main catur? Bukan. Tahajud. Jam 1, jam 2 udah melek. Kalau kita baru tidur. Ini qonitin, ini ibadahnya wali, ibadahnya anbiya, ibadahnya salihin. Yang kedua mustaghfirin, yaitu yang bangun jam 3, setengah 4, tuh mustaghfirin. Wabil asari hum yastaghfirun, yang kalau waktu sahur mereka istighfar. Ini kan waktunya sahur tuh. Itu mustaghfirin. Ini orang yang bangun jam 3, setengah 4, ini mustaghfirin. Ini kelas luar biasa udah. Yang ketiga nih ghafilin. Ghafilin ini yang bangunnya pas dengar as-sholatu khairun minan naum. Merebot di masjid azan, as-sholatu khairun minan naum. Wah, melek. Ambil air wudu. Ini nih ghafilin, orang-orang lalai. Kalau kita yang ketiga aja nih begini udah nganggap diri kita wali. Waduh, emang gua wali. Emang gua nih orang soleh. Bergetar gua kalau dengar udah hayya 'alas sholah. Baru melek tuh. Itu padahal ibadahnya ghafilin, orang-orang yang lalai. Ini bicara tentang kelasnya para wali ya. Mudah-mudahan kita kecipratan, amin. Ya. Kalau yang melek kayak jam 6, jam 7, wah, Anda nggak tahu tuh apa namanya. Belum dikarang sama ulama, belum dikarang. Ya, masih dirangkum. Belum. Ini dikatakan di sini atiqatu billah, percaya penuh kepada Allah. Gimana sih Bib gambarannya sigah billah itu? Sigah billah itu ibadah hati, ibadah qalbiyah. Biasanya selalu ada ya, biasanya ada di orang soleh, tapi selalu ada di para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, gambaran yang gampang. Ketika Nabi Allah Ibrahim disiapin kayu bakar sama Namrud yang begitu besar itu api, maka Nabi Allah Ibrahim tenang. Dia cuman baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pendamping, sebaik-baik zat yang menjaga hamba. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini sigah billah, ini zuhud. Wahai api dinginlah untuk hambaku Ibrahim.
Ya, contoh lagi nih. Nabi kita Muhammad SAW ketika dikejar sama orang-orang kafir, orang musyrik, maka baginda Rasul masuk ke dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bersembunyi di dalam gua. Dalam hadis dibawa oleh Anas bin Malik berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, nadartu ila aqdamil musyrikina fawqa ru'usina. Wahai Rasul, kita telah melihat nih kakinya orang kafir di atas kepala kita nih. Ini sembunyi nih, lagi ngumpet. Ini kakinya orang kafir udah kelihatan di mata kita. Qulna ya Rasulullah, law anna ahadahum nadaru ila tahta aqdamaihi la absaruna. Wahai Rasul, ini kalau mereka salah seorang dari mereka ada yang melihat ke bagian kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita. Kita bakal ketangkap ya Rasul. Ya Aba Bakrin, kata Rasul, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma. Hai Abu Bakar Siddiq, ente tenang. Menurut ente bagaimana? Dua orang yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu dari Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Itu namanya at-thiqatu billah. Ya, thiqah billah. Ini perlu dilatih nih saudara. Ya, supaya kita berpegang teguh sama Allah kuat tuh. Sayyidina Habib Umar pernah mengijazahkan tuh. Baca hasbi Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali pagi, 7 kali sore. Ya, dilanjutkan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali pagi, 70 kali sore. Maka Allah jamin rizkinya buat dia. Fakat kafahullah, maka Allah jamin rizkinya. Ya, seperti itu. Taib. Lalu dikatakan di sini, watabarri anil khalqi, dan membebaskan diri daripada makhluk. Membebaskan diri daripada makhluk. Ana mah tenang, ana punya apa? Dekengan. Polisi, ana punya dekengan. Pejabat, anak punya ini presiden. Ini tabarri anil khalq, melepaskan diri daripada makhluk. Makhluk itu lemah. La tagsilul makhluk rabbaka agrabu. Ya, wa man ghasalal makhluk la syakka yut'abu. La tas'alanna bani adam hajatan was'alil ladzi abwabu la tuhjabu. Wa huwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Itulah yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu, zuhud itu adalah tarku, meninggalkan, ma yushghilu anillah, segala sesuatu yang menyibukkan kita dengan Allah, menyibukkan kita dari Allah. Ini berarti zuhud apa nih? Zuhud apa nih? Zuhud apa? Zuhud arifin, yaitu tarku kulli ma yushghiluhu anillah, meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kita dengan Allah, ditinggalin. Ini berarti zuhudnya kaum arifin. Kalau kita baru sampai zuhud awam aja udah bagus, ninggalin dosa, betul? Ya. Lalu dikatakan wal ikhlasu, zuhud diantaranya adalah al ikhlasu fil amal, mengikhlaskan amal di dalam amal yang kita kerjakan. Ikhlas, sholatnya ikhlas, ngajinya ikhlas, sedekahnya ikhlas, kurban ikhlas, apalagi baca Quran ikhlas, bakti sama orang tua ikhlas. Ini zuhud. Jadi zuhud itu sifat-sifat mulia, bukan keadaan. Pakai baju yang jelek, ya, hidupnya betul-betul dibikin susah, bukan. Zuhud itu sifat. Yang pertama istighfar billah, yang kedua tabarri anil khalq, membebaskan diri daripada makhluk, yang ketiga al ikhlasu fil amal,
mengikhlaskan di dalam beramal. Wa huwa kama qala Yahya bin Mu'adz la yablughu ahadun, sebagaimana dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'adz, la yablughu, tidak akan sampai, ahadun, seorang pun, haqiqat az-zuhdi, hakikat kezuhudan, hatta, sehingga, yakuna fihi, sehingga yakuna fihi, mana ini, hatta yakuna fihi thalathu khisalin, sehingga ada pada dirinya thalathu khisalin, 3 perilaku. 1. Amalun bila alaga, beramal tanpa ketergantungan. Ana mau sholat di masjid misal, cuman tergantung nih, kalau masjidnya dikunci, ana nggak mau sholat di luar, balik aja dah. Ini ketergantungan. Atau ana mau ngaji, kalau bisnis ana tembus, ini ketergantungan. Ana mau tahajud malam ini, ya, kalau ada yang bawain makanan nih, ini ketergantungan. Contoh amal ketergantungan begini nih, ana punya urusan berhasil, ana hari ini mau puasa. Nah itu contoh ketergantungan pada hal yang baik, gambarannya baik. Berarti kalau nggak tembus urusan ente nggak puasa. Ya, orang yang zuhud itu, orang yang ikhlas itu, amalnya nggak ada ketergantungan. Dia murni ibadah karena dia hambanya Allah. Mau orang puji, orang nggak puji, nggak peduli. Makanya kata Imam Dunul Al-Misri, salatun min alamatil ikhlas, tanda orang ikhlas itu 3. Yang pertama istiwa'ul madhi wa dzambi fil 'ammah. Tanda ikhlas itu 3. 1. Istiwa'ul madhi wa dzammi fil 'ammah. Pujian, cacian sama. Samanya pujian dan cacian dari masyarakat yang datang ke dia. Dia enggak berubah, enggak bergeming. Ada orang puji, silakan, ada orang caci, masa bodoh. Tuh orang ikhlas. Yang kedua, nisyanu ru'yatil amali. Nisyanu ru'yatil a'mali. Dia lupa amalnya. Wan, kenapa? Tuh, akhirnya itu masjid berdiri tuh, yang dulu ente bantu 10 miliar. Kapan anda bantunya? Dia lupa. Terima kasih ya bajunya nih. Kapan ngasihnya nih? Nah itu orang ikhlas tuh dia lupa, amalnya lupa. Orang ria, udah ingat-ingat terus. Ini baju dari aneh nih. Begitu, kebalikannya begitu. Tapi kalau orang ikhlas dia lupa amalnya. Bahkan kata Imam Dunun Al-Misri yang ketiga, nisyanu iktidha thawabul amali fil akhirah. Yang ketiga, dia lupa akan tuntutan pahalanya dia nanti di akhirat, dia lupa. Ketika dilihatin sama malaikat, nih pahala ente sedekah. Oh gitu ya, Anda lupa. Nisyan iktidha thawabil amal fil akhirah. Dia lupa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mukhlis. Ya, ada yang namanya mukhlis ini? Ada? Coba mana mukanya? Anda mau cium tangannya? Nah, itu orang mukhlis. Orang mukhlis itu orang yang dicinta sama Allah. Ikhlas itu apa, Bib? Sahabat pernah tanya sama Rasul. Sa'altu Rasulullah SAW anil ikhlasi mahwa. Wahai Rasul, ikhlas itu apa? Kata Nabi, tar dulu. Sa'altu Jibril anil ikhlasi mahwa. Saya tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu apa? Qala Jibril, sa'altu Rabbal Izzati anil ikhlasi mahwa. Malaikat Jibril tanya sama Allah, wahai Allah, Rabbal Izzah, saya mau tanya ikhlas itu apa? Karena saya ditanya sama Nabi, Nabi ditanya sama umatnya. Qala sirrun min sirri istauda'athu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Kata Allah, ikhlas itu rahasia yang dirahasiakan oleh Allah, tapi dititipkan di hati-hati sanubari hamba-hamba yang dicintai sama Allah. Ya. Kenapa itu wali dicinta sama Allah? Karena di hatinya diletakkan keikhlasan.
Makanya itu kita harus riyadhah, olahraga hati untuk senantiasa mengikhlaskan amal. Karena cuma-cuma kalau kita amal karena manusia, ya nggak ada guna. Wa tarkul amal li ajlin nas riya, ninggalin amal aja karena orang itu riya. Ente kenapa nggak sholat qobliyah, nggak enak diliatin? Itu riya. Itu riya. Kenapa ente nggak sedekah? Cuman 1000 bib, malu? Itu riya. Ninggalin amal karena orang itu riya. Ya, seperti itu. Al-ikhlas. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sifat ikhlas. Ya. Lalu dikatakan di sini amalun bila alaqah. Yang pertama amal tanpa ketergantungan. Yang kedua qaulun bila tama'in, ucapan yang tidak ada tama'in, ketamakan. Ya. Dia berucap tapi hatinya enggak tamak. Yang ketiga wa izzun bila riyasah, kemuliaan tanpa pangkat. Itu ikhlas. Ya, enggak ada bintang di pundaknya, enggak disanjung sama orang, enggak nyari pangkat. Amalnya semua murni karena Allah, itu ikhlas. Wahtimalud dzulmi, dan di antara tanda-tanda zuhud yang ke berapa nih? Ketiga apa keempat? 1, 2, 3, 4. Ihtimalud dzulmi, senantiasa siap menanggung atau memikul beban kezoliman orang. Itu orang yang zuhud, dia rela. Ya, dizolimin dia rela. Ihtimalud dzulmi, ya, menanggung kezoliman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul bersabda, az-zahadatu fid dunya, zuhud di dunia itu laisat bitahrimil halali, bukan dengan mengharamkan yang halal. Ya, bukan dengan mengharamkan yang halal. Oh, kita lebih jauh lagi, yang halal kita haramin. Ya, zuhud di dunia itu bukan mengharamkan yang halal, wala idha'atil mali, dan bukan menyia-nyiakan harta, walakin az-zahadata fid dunya, akan tetapi zuhud yang dimaksud di dalam dunia itu an la takuna, yaitu bahwasanya engkau bima fi yadika, dengan apa yang kau miliki, au saga minka, lebih handal atau lebih kuat di sisimu, bima fi yadillahi, dengan apa-apa yang ada dalam kuasanya Allah Ta'ala. Ya, zuhud di dunia antak bima fi yadika au sak minka bima fi yadillah. Dia yakin dengan kekuasaan bima fi yadillah, kekuasaan Allah. Contohnya begini, Anda punya makanan, Anda nggak yakin dengan makanan ini, tapi Anda yakin dengan pemberi makanan. Sehingga pernah terjadi Nabi Allah Sulaiman, ya, ini contoh yang mudah dipahami, pernah memenjarakan seekor semut, ditaruh dalam botol. Nabi Allah Sulaiman bicara sama binatang, sama semut. Nabi Allah Sulaiman pas lewat ada semut, semut bilang, tunggu, pasukan Sulaiman akan lewat. Itu Nabi Allah Sulaiman dengar. Akhirnya Nabi Sulaiman sering diskusi sama binatang ini, sama semut. Ya, yang jalan berbondong-bondong cari makan bersama-sama. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman tanya, wahai semut, ente itu bisa makan satu kurma berapa lama habisnya? Kurma kan gede. Kalau ente makan itu berapa lama habisnya? Oh, bisa setahun. Satu kurma? Iya. Cukup? Cukup. Oh, setahun tuh baru habis? Iya. Ya udah, diambil sama Nabi Sulaiman, dimasukin ke botol. Dalam botol ditaruhin satu kurma. Setelah masuk dalam botol 1-2 bulan, dilihat kurmanya habis. Nabi Sulaiman tanya, kenapa kok habis? Kamu bilang setahun.
baru habis. Ini baru 2 bulan udah habis. Kata semut, kalau kemarin jaminan aneh yang jamin Allah. Jadi ana yakin 1 korma pun cukup. Allah jaminannya. Kalau ana sekarang ini udah dipenjarain sama ente, yang ngasih makan ana ente. Jadi ana khawatir tiap hari ana habisin tuh, ana makan, ana khawatir takut nggak dapat lagi, takut ente nggak kasih lagi, takut mati ana. Tuh. Yang pertama dia bilang ana yakin sama Allah 1 kurma 1 tahun cukup. Tapi pas ente piaraan nih di penjara dalam botol 2 bulan habis tuh kurma. Kenapa? Jaminan aneh bukan Allah lagi, ente. Nah begitu juga kita. Ya, orang yang zuhud di sini dia lebih yakin dengan apa yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang apa yang ada di tangan kita. Wa antakuna fi thawabil musibati, dan keadaanmu di dalam fi thawabil musibati, di dalam meraih pahalanya terkena musibah. Ya. Terkena musibah itu ada pahalanya. Ya, idza anta usibta, ketika mana engkau tertimpa musibah, biha dengan musibah itu, arghaba, lebih engkau sukai, minka, di sisimu lebih kau sukai itu terkena musibah, biha, ya, lau annaha ubgiyat laka, seandainya musibah itu ubgiyat, diabadikan, dikekalkan, laka padamu. Ya, ini tingkat zuhud yang sangat tinggi ya, yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Dzar. Wal qanaatu bima fil yad, yang terakhir. Qanaah atau zuhud itu qanaah bima fil yad. Dia rela. Qanaah bima fil yad, dengan apa qanaah dia merasa cukup bima fil yad, dengan sesuatu yang ada di tangan. Ya. Qanaah itu ada 5. Qanaah itu ada 5. Jelasin dikit-dikit. Qanaah itu ada 5. Yang pertama, an yarda bima gussima lahu. Dia ridho dengan apa yang Allah kasih untuk dia. An yarda bima gussima lahu, dia rela, ridho dengan apa yang telah diberi oleh Allah kepadanya. Yang kedua, an yagna bil galili minar rizki. Dia merasa cukup dapat rizki walaupun sedikit. An yagna bil galili minar rizki. Dia merasa cukup dengan rizki walaupun sedikit yang dia dapat. Itu qanaah. Yang ketiga, an la yamudda yaduhu wa ainaihi ila man atahu Allah min malin au jahin au waladin au aktsar minha. Yang ketiga, qanaah itu adalah dia tidak mengulurkan tangan, nggak ngemis, tidak mengulurkan pandangannya kepada seseorang yang telah diberi anugerah oleh Allah, duitnya lebih, hartanya lebih banyak, anaknya lebih tampan, kedudukannya, dia nggak nengok itu zuhud. Itu qanaah, maaf. Qanaah yang pertama an yarda bima qusima lahu, yang kedua an yagna bi gharim rizqi, yang ketiga an la yamudda yadayhi wa ainaihi ila man atahu Allah min malin aw waladin aw aktsar minha. Yang keempat, an yahmadillah ala jami'i ni'amihi. Dia selalu syukur atas semua anugerah yang Allah kasih sama dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat makanan ya, gurame, alhamdulillah. Dapat kambing goreng, alhamdulillah. Dapat sate, alhamdulillah. Dapat singkong doang, alhamdulillah. Selalu syukur. Yang kelima, an yabita duna an yufakkira birizki ghadihi. Yang kelima, dia tidur di waktu malam tanpa memikirkan besok bisa makan apa enggak ya, besok dapat rizki apa enggak. Ini orang qanaah. Kalau orang punya 5 sifat ini berarti dia qanaah. Ya, ini qanaah. Ada orang datang pernah kepada Rasulullah, dia datang, sahabat namanya Hakim bin Hizam. Sa'altu Rasulullah SAW fa'atani, saya pernah ngemis ke Rasul, dikasih. Summa sa'altuhu fa'atani, datang lagi saya 2 kali ngemis, dikasih. Summa sa'altuhu fa'atani, saya datang lagi 3 kali ngemis, dikasih. Summa qala, lalu Rasul bersabda, ya Hakim,
wahai hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Ini duit diumpamakan seperti buah yang manis, kayak permen. Fa idza akhadha bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Kalau orang ngemis dapat duit, dapat sesuatu, bi sakhawati nafsin, tanpa ngemis, tanpa ngarep, tanpa minta, dapat begitu aja karena usahanya, karena kerjanya, burika lahu fi, maka diberkahi itu usaha, itu rizki oleh Allah Ta'ala. Wa man akhadahu bi israfi nafsin falam yubarik lahu fi. Siapa orang dapat duitnya, makanannya ngemis, ya, tanpa usaha, tanpa jeripayah, udah jadi hobinya dia, maka tunggu, nggak bakal berkah, nggak bakal dia kaya. Walaupun setiap hari dia ngemis dapat 10 juta, nggak bakal kaya. Itu dia janji Rasul. Apa kata Nabi? Kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Seperti orang makan nggak pernah kenyang. Nambah lagi, nggak kenyang-kenyang. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Rawahul Bukhari Muslim. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ya, itu dikatakan bahwa kama qala al-Junaid, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Junaid, azudu khulwul qalbi, zuhud itu kelapangan hati, amma khalat min huliyat. Amma dari sesuatu khalat min huliyat, dari sesuatu yang lepas daripada tangan itu. Ya. Kelapangan hati dari sesuatu yang lepas daripada tangannya. Dia sedekah ikhlas, nggak ada diungkit-ungkit, hatinya lepas. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia itu qasrul amali, memendekkan angan-angan. Ya, itu zuhud di dunia, mendekin angan-angan, nggak nunda-nunda. Sholat duha besok aja, sholat jamaah di masjid minggu depan, tahajud nanti aja kalau pas ada bola. Ini nunda-nunda. Orang yang zuhud dia pendekin angan-angannya. Ya, laisa bi aklil ghalidhi, zuhud itu bukan dengan kalau dia makan makanan yang nggak enak, makanan yang kasar. Wala bilubsil abai, zuhud itu bukan dengan menggunakan pakaian aba. Aba itu kayak jubah zaman dulu, ya, seperti mantel, nggak ada lengan bajunya, ya kayak selimut cuman ditaruh di pundak begitu tuh. Ya, zuhud itu bukan dengan pakaian aba, maksudnya bukan dengan baju yang jelek, compang-camping, bukan. Silakan pakai baju bagus, karena zuhud itu ada di hati, sifat. Wa hadza min amarati zuhdi, inilah daripada tanda-tanda zuhud, wal asbabil ba'itsati, dan sebab-sebab yang bisa memotivasi, bisa mendorong alaihi atas zuhud itu. Fazahidu, maka orang yang zuhud itu la yafrah bimaujudin, dia tidak merasa bergembira dengan apa yang dia miliki daripada dunia. Ya, dia nggak takut hilang. Dia jadi orang rajin sedekah. Wala yata'assabu ala mafqudin minha, dan orang yang zuhud itu tidak menyesali ala mafqudin minha, atas sesuatu mafqudin minha, yang hilang daripada dirinya, dari sesuatu yang tidak ada daripada dirinya. Itu orang zuhud. Apa dalam Quran? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu zuhud tuh. Dia tidak merasa senang dengan apa yang dia punya. Kayak tukang parkir tuh, masuk mobil macam-macam, ya, dia milikin. Tapi kalau pemiliknya mau ambil, dia jaga, dia rawat baik-baik, jangan sampai kesenggol, jangan sampai begini begitu. Ya kalau dibayar sih bagus, alhamdulillah. Tapi dia nggak punya, dia nggak memiliki. Kalau pemiliknya mau ambil tuh motor, tuh mobil, ya begitu. Itu orang zuhud. Dan bukan di pakaian. Dulu ibu bapak, ada seorang ulama namanya Imam Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Bagir. Muhammad Bagir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya Husain. Husain anaknya Fatimah, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Ini Ja'far Shadiq, ulama besar, guru daripada pimpinan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kalau saya tidak salah. Gurunya ini Imam Ja'far Shadiq lagi sholat di Masjidil Haram.
Lagi sholat di Masjidil Haram, bajunya bagus. Bajunya bagus. Ya. Kalau sekarang nih orang pakai sarung, sarungnya mahal. Bajunya bagus. Ini Imam Ja'far Shadiq pakaiannya bagus. Tiba-tiba Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang ahli sufi, dari kejauhan lihat, waduh, ini Imam Ja'far Shadiq kok bajunya bagus betul. Disamperin, dihampiri, dia berkata, ya benar Rasulullah, wahai cucunya Rasul, ma hadhihi libas Rasulillah wala libas Ali wala libas ahadan min abaik. Ini ente pakai pakaian apa nih? Ente punya njit, ente punya kakek, Rasul nggak pakai pakaian begini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak pakai begini. Kakek-kakek ente semua nggak ada yang pakai pakaian semahal ini, sebagus ini. Imam Ja'far Shadiq ketawa. Wahai Tsauri, wahai Sufyan Tsauri, an-nabiyyu fi zamani faqri, nabi itu hidup di zaman kefakiran. Wa nahnu na'is fi zamanin ghina. Sekarang kita hidup ini di zaman kaya raya. Wa nahnu ahaggu bi ghairihim bi ni'amillahi ta'ala. Kita ini orang muslim, orang mukmin, orang yang paling berhak menikmati nikmat yang Allah kasih ke alam dunia. Kita sholat, kita sujud. Kalau Allah kasih nikmat, masa orang kafir yang ambil? Qul man harrama zinatallahi allati kharaja li'ibadihi minat thayyibah minar rizki. Apa Allah sebut dalam Quran? Katakan wahai Muhammad, sampaikan, siapa yang mengharamkan rizki yang Allah kasih kepada hambanya yang ibadah kepadanya. Ini kita harus orang muslim yang menikmati rizki dari Allah. Jangan kita sholat, kita ibadah, rizki diambil sama orang kafir. Yang kaya raya orang kafir, yang bajunya bagus orang kafir. Sini ente, Tsauri, nih bajuannya bagus. Iya, lihat nih daleman, dibuka. Yang luar bagus. Hada linnas. Ini yang bagus sengaja buat orang. Tapi sini, dalam mana yang terlihat? Baju dalamnya. Baju dalamnya saudara, min ghalizin wa khashinin. Baju yang sudah compang-camping, tambelan-tambelan. Nah, ini buat anak. Ini buat anak. Yang bagus ini linnas, buat orang. Biar orang lihat, nih kita hamba Allah ibadah, bajunya bagus, pakaiannya mahal. Biar tahu. Tapi kalau buat diri anak sendiri, tuh lihat dalamannya, tambelan semua. Tuh. Ya. Jadi zuhud bukan di pakaian. Zuhud itu sifat. Berpegang penuh pada Allah, ikhlas, qanaah, tabarri anil khalq, membebaskan hati daripada makhluk, membebaskan diri daripada ketergantungan kepada manusia. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan menjadi ilmu yang berguna manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma.